Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mutiara Rahmana dengan nomor pokok mahasiswa 232151121 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2023 kelas D. Di sini saya akan membuat video membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10, membacakan artinya dan juga menerangkan sedikit tentang asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Oke, kita mulai dari membacakan dulu asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Karena hanya Nabi yang dapat menjawabnya. Pertama adalah kisah pemuda yang berkepergian di masa lalu. Kedua ialah kisah pengembara yang melakukan perjalanan ke Maghrib dan Masyriq. Ketiga ialah penjelasan mengenai utusan kembali ke toko Quraisy. Kemudian para pemuka Quraisy menghadap dan bertanya kembali pada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab dengan, "Aku akan menjawab pertanyaan tersebut." Setelah itu kaum Quraisy pulang lagi ke rumah Rasulullah menunggu malaikat Jibril untuk membantu dalam mengajar beliau. Namun waktunya begitu lama hingga membuat Nabi bersedih hati. Barulah malaikat Jibril datang membawa wahyu berupa surat Al-Kahfi, tentunya berisi tentang penjelasan atas apa yang ditanyakan oleh kaum Quraisy sebelumnya. Perihal lama turunnya wahyu ini berkaitan langsung dengan teguran terhadap Nabi karena Nabi Muhammad SAW sebelumnya tidak mengucapkan insya Allah dalam menanggapi pertanyaan. Meskipun begitu, cinta Allah sangatlah luar biasa terhadap kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menurunkan wahyu berisi penjelasan tersebut, dan ini sekaligus mengukuhkan tentang kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Surat ini diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad SAW. Turunnya surat ini ada di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Asal muasal dari turunan surat ini berawal dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni sejumlah tokoh Quraisy berkomplot untuk menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa sejarah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Ishaq dari orang alim besar di Mesir, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kaum Quraisy di masa lalu mengutus 2 orang ke Madinah, yakni Uqbah bin Abi Mu'aid dan An-Nadir bin Al-Haris. Utusan ini diminta untuk bertanya pada seorang pendeta Yahudi. Pertanyaannya berkaitan dengan ciri-ciri kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Berbekal kitab suci dari Nabi terdahulu, pendeta ini tentunya mengetahui ciri-ciri kenabian tersebut. Inilah yang melatar belakangi pengiriman utusan tersebut. Dalam penjelasan, pendeta Yahudi menyarankan keduanya untuk bertanya tentang 3 hal pada Nabi Muhammad SAW. Begitulah asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah makisina fihi abada wa yundiral ladziina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bayyun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyukum ahsanu amala wa inna lazailuna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba idawal bityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak menjadikan bengkok sebagian bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya
untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendalami gua dan mempunyai Rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan dalam urusan kami. Sekian tugas video dari saya. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.